Majalah Armory Ribbon edisi 62 ini, covernya itu ada Donald Trump pakai pakaian ala Viking, terus sedang ada di kapal laut yang ada esnya kayak begitu. Ini apa maksudnya, Mas? Jadi sebenarnya sejak abad ke-19 itu Amerika punya sejarah memang tertarik untuk mengakuisisi Greenland setelah Alaska. Nah, cuman baru menjadi terang-terangan itu oleh Presiden Trump yang era sekarang. Udah bukan zamannya lagi kolonialisme, sekarang kok jadinya seperti ini lagi gitu. Kita mengangkat industri pertahanan Polandia. Industri pertahanan di Polandia ini sebetulnya cukup maju. Jadi untuk wilayah Eropa Timur, dia termasuk salah satu yang paling maju. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Nggak terasa ini udah di Februari. Ketemu lagi dengan kami di program Armory Geopolitik. Maksud kami sebuah program yang akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa majalah Armory Ribbon pada edisi Februari ini, tepatnya edisi 62. Nah, berbeda dengan biasanya, kali ini saya didampingi langsung dua sekaligus. Ada Mas Satrio, pemimpin redaksi Armory Ribbon. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Terima kasih. Ada Bro Dennis, senior editornya Armory Ribbon. Apa kabar, Bro? Kabar baik, Bro Darwin, apa kabar? Sehat ya, Bro? Sehat, Bro. Rambut mantap banget nih. Iya, Bro, ngikutin tren biar opa-opa. Iya. Oke, kita langsung aja. Mas Satrio, kemarin saya dapat bocoran majalah Armory Ribbon edisi 62 ini, covernya itu saya sempat lihat videonya ya di YouTube kita. Ada Donald Trump pakai pakaian ala Viking, terus sedang ada di kapal itu di daerah laut yang ada esnya kayak begitu. Ini apa maksudnya, Mas? Covernya nih. Lebih lengkapnya sebetulnya Dennis sebagai yang penulisnya akan lebih bagus. Oh gitu. Silakan, Bro. Gimana, Bro? Itu terima kasih, covernya Armory Ribbon itu. Baik, jadi pertama-tama kita kembali lagi kepada aksioma yang sering kita dengar. Ada yang disebut namanya sejarah berulang kembali. Nah, cuman itu nggak sepenuhnya benar. Jadi sejarah itu memiliki satu pola-pola tertentu yang kalau kita tidak mempelajarinya atau mengambil suatu hikmah dari situ, kita akan kembali pada jebakan yang sama. Nah, begitu pula dari kasus Greenland ini. Iya. Jadi sebenarnya sejak abad ke-19 itu Amerika punya sejarah memang tertarik untuk mengakuisisi Greenland setelah Alaska. Nah, cuman baru menjadi terang-terangan itu oleh Presiden Trump yang era sekarang. Nah, tapi kan permasalahannya Greenland itu kan di bawahnya otoritas Denmark, yaitu sesama anggota NATO-nya sendiri. Nah, tentunya itu jadi dilema tersendiri yang sudah hangat dibicarakan di seluruh dunia. Cuman yang luput dari banyak pembahasan dari berbagai media mainstream adalah bahwa di Greenland itu sudah ada bangsa pribumi yang menetap di situ, yaitu bangsa Inuit. Mereka di sana sudah ada sejak abad ke-16. Setelah bangsa Viking yang menemukan Greenland itu, jadi nenek moyangnya Denmark itu tiba-tiba menghilang dari Greenland. Bangsa Inuit sudah di situ. Nah, kemudian mereka di situ sampai kemudian mereka punya sejarah kolonialisme di bawah pemerintah Denmark, tapi kemudian sekarang diberikan otonomi. Nah, jadi apa yang terjadi di Greenland ini itu agak berbeda dengan kasus Native Indians di belahan Amerika Utara yang kemudian sekarang menjadi Amerika Serikat. Jadi kasus Greenland ini kemudian ingin tanda kutip diancam, diambil paksa oleh Presiden Trump, itu mengingatkan kita kembali pada sejarah Indian di Amerika Serikat. Jadi bagaimana pribumi itu hanya karena mereka pribumi terus dianggap barbar, kemudian ada bangsa barat yang mungkin mengklaim mereka peradabannya lebih maju, kemudian memiliki doktrin, entah itu doktrin dari agama ya, dari gereja, dari segala macam. Jadi polanya itu adalah the
the right is the might. Jadi siapa yang kuat maka dia yang berhak gitu. Oke. Nah itu jadi kalau kita nggak belajar dari sejarah itu kita akan kembali pada pola yang sama. Nah jadi di sini di artikel ini kita mengajukan satu pertanyaan moral. Ini Greenland yaitu yang kita mengakui kedaulatan bangsa Inuit dan tentunya juga mengakui kedaulatan otoritas Denmark. Atau ini Greenland, lahan atau tanah yang rakus. Tapi bukan mengejek bangsa Inuitnya yang menetap di sana, tapi yang ingin mengambil paksa itu. Jadi apakah dari sisi realisme, dari sisi negara itu, apakah di mana sekarang udah bukan zamannya lagi kolonialisme, tapi kok sekarang kok jadinya seperti ini lagi gitu. Jadi itu kita mengajukan pertanyaan moral kemudian supaya semua konstituen baik pemerintah maupun swasta segala macam itu aware terhadap hal-hal seperti ini dan kita punya semoga sih ini menuju kepada tatanan dunia yang lebih berdasarkan rules based order yang lebih baik yang lah lebih baik ya. dan tidak terlalu bersandar kepada satu kekuatan hegemon yang sezalim itu gitu. Kira-kira demikian bro. Menarik ya. Jadi itu alasan kenapa muncul cover Donald Trump pakai Viking itu ya. Iya, betul. Menarik. Makasih. Menarik bro. Oke, saya ke Mas Satrio. Ada isu apa aja Mas yang diangkat di Armory Reborn edisi 62 ini? Setidaknya ada 3 hal ya. Pertama mengenai masalah Somaliland, itu satu wilayah dari bagian dari Somalia yang menyatakan ingin memisahkan diri. Yang kedua lagi adalah mengenai masalah sudut pandang Asia dan Barat dalam masalah-masalah geopolitik. Yang ketiga tentunya adalah seperti tradisi kita adalah liputan mengenai industri pertahanan di setiap negara gitu. Nah, seperti biasa, Armory selalu ngangkat soal aspek teknologi militer. Nah, ini ngebahas apa, Mas? Kita mengangkat industri pertahanan Polandia. Oke. Nah, Polandia ini tadinya negara Eropa Timur, bagian dari apa yang didominasi Uni Soviet lah. Kemudian dia udah selesai komunisme runtuh, kemudian sekarang bergabung dengan NATO. Nah, industri pertahanan di Polandia ini sebetulnya cukup maju. Jadi untuk wilayah Eropa Timur dia termasuk salah satu yang paling maju. Nah, kenapa bisa paling maju? Antara lain karena dulu dia tuh industri pertahanan itu sebetulnya lebih mengakomodasi, mengadaptasi produk-produk Uni Soviet. Kemudian ketika sudah gabung NATO, industri pertahanannya menyesuaikan dengan standar baru, kecanggihan baru segala macam, sehingga itu dia berhasil melakukan itu sehingga lumayan maju di kalangan. Menarik ya, Polandia ya, teknologi militernya ya. Ya, Sobat Armory, buat teman-teman yang pengen baca majalah Armory Reborn edisi 62, nanti bisa download, linknya ada di bawah ini ya Mas ya. Ya, Dens ya. Oke, terakhir mungkin boleh dijawab, boleh enggak, bebas Mas Satrio atau Bro Denis. Ada bocoran mungkin untuk edisi 63 yang akan terbit di Maret itu udah masuk Ramadan kayaknya. Atau mau bahas apa itu? Mungkin bocoran buat teman-teman Sobat Armory. Ya, yang kita akan angkat antara lain adalah teknologi mengenai drone ya. Karena drone ini sedang rame-ramenya. Lagi rame ini. Jadi kayaknya semua negara sekarang udah mulai memanfaatkan teknologi drone untuk pertahanan. Yeah. Baik negara yang super power maupun negara-negara yang middle power kayak Indonesia segala macam. Karena kayaknya memang ternyata ke sana. Ya, nah, jadi saya pikir itu menarik untuk dibahas secara lebih luas gitu mulai. Ya, ada seorang narasumber kita di podcastnya Armory Reborn di Armory Spec itu sempat menyampaikan dia sempat ngeluarin statement kalau mau siap perang drone kuncinya. Jadi gitu ya Mas, di edisi bulan depan Maret ngebahas drone salah satunya. Iya. Oke, Mas Satrio, Bro Denis, terima kasih udah mau berbagi, udah mau sharing di Armory Geopolicity. Sehat-sehat terus berdua dan seluruh tim yang ada di Armory Reborn, dan pastinya semangat terus berkarya. Merdeka. Oke, Sobat Armory, itu tadi obrolan saya dengan Mas Satrio, pemimpin redaksi sekaligus jurnalis senior dari Armory Reborn.
dan juga Bro Dennis, senior editor Armory Ribbon. Saksikan terus Armory Geopolisi, Armory Talks, Armory Spec, dan Armory lainnya tentu saja hanya di channel YouTube Armory Ribbon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.